Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah hukum pidana perkuliahan kedua, pertemuan ketiga untuk saat ini. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan dan akan mengkaji mengenai sumber hukum pidana. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini mengenai sumber hukum pidana, yang jelas pertama pengertian dan sumber hukum pidana, kedudukan jurisprudensi sebagai sumber hukum pidana, dan hukum internasional sebagai sumber hukum pidana. Jika kita lihat dari jenisnya, sumber hukum pidana itu dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu sumber hukum pidana tertulis atau formal dan juga sumber hukum pidana tidak tertulis. Sekarang mengenai sumber hukum pidana tertulis, sumber hukum pidana yang berupa peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berhak membuat peraturan hukum. Sumber hukum tertulis yang terkodifikasi. Misal di Indonesia ada KUHP. Sumber hukum tertulis yang tidak terkodifikasi misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk sumber tidak tertulis atau material, sumber hukum pidana substantif yang berasal dari norma-norma lain yang memiliki kaitan dengan hukum pidana. Misalnya hukum pidana adat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu peraturan hukum pidana adat. Seperti halnya diatur dalam pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Selain itu juga ada hukum pidana Islam atau istilahnya adalah jinayat. Akomodasi nilai-nilai spirit dalam hukum pidana Islam dalam merumuskan pertimbangan dan perubahan hukum. Jadi melihat pemberlakuan hukum pidana itu bukan semata-mata apa yang ada di KUHP atau di undang-undang yang spesifik mengaturnya, tapi juga memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat seperti hukum pidana adat, hukum pidana Islam. Selain itu juga mengenai sumber hukum pidana, ada juga jurisprudensi hukum pidana, yaitu putusan hakim pidana dalam kasus tertentu yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi sumber hukum pidana yang sifatnya tidak mengikat hakim. Sehingga ketika berbicara jurisprudensi hukum pidana, apabila ada suatu kasus yang sama dan pernah diputus sebelumnya oleh hakim yang berbeda, hakim yang memutus perkara pada saat ini bisa mengambil atau menjadikan putusan yang terdahulu sebagai sumber dari penetapan hukum pidana atau sering kita istilahkan sebagai jurisprudensi hukum pidana. Selanjutnya rancangan KUHP merupakan ius constituendum atau istilahnya yang akan berlaku atau yang ingin dicita-citakan, hukum yang akan diberlakukan di masa yang akan datang, yang nilai normanya sudah diakui dalam masa sekarang ketika masa perumusan. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjadikan rancangan KUHP sebagai sumber hukum pidana. Selain itu juga ada hukum pidana internasional
adanya konvensi internasional yang diratifikasi, diadopsi melahirkan kewajiban bagi hukum pidana untuk menyesuaikan aturan-aturan internasional, misalnya Statuta Roma, ICC, yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baik, di sini akan saya tampilkan skema kaitan antara hukum internasional yang menjadi hukum pidana nasional. Selanjutnya, hukum pidana nasional menjadi hukum pidana internasional, di mana keduanya ini saling berkaitan. Namun yang harus diperhatikan, berlakunya hukum pidana internasional berbeda dengan hukum perdata internasional, di mana dalam hukum perdata internasional dapat diperjanjikan terlebih dahulu hukum perdata negara manakah yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kasus antara negara. Sementara itu, berlakunya dari hukum pidana internasional tidak dapat dipilih, dalam artian hukum pidana nasional manakah yang akan digunakan untuk mengadili secara khusus warga negara asing, para pelaku kejahatan transnasional maupun internasional yang melakukan suatu tindakan pidana di wilayah suatu negara yang berdampak luas hingga ke berbagai wilayah negara, merdeka dan berdaulat lainnya. Dalam hal hukum perdata internasional yang melibatkan kegiatan ekspor impor yang dilakukan individu satu negara dengan individu lainnya, dapat diawali dengan pembentukan berbagai macam kesepakatan yang akan mengikat para pihak di kemudian hari jika terjadi sengketa hukum, misalnya terkait dengan hukum negara mana yang akan dipakai dalam penyusunan kontrak kerjasama, pengadilan negara mana yang akan dilaksanakan, seperti itu. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tidak dapat diperjanjikan antara negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lain terikat dengan pengadilan negara mana yang nantinya akan mengadili para pelaku kejahatan internasional, transnasional maupun kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah. Tidak dapat diperjanjikan pula hukum pidana nasional negara manakah yang akan dipergunakan, termasuk juga di dalam tidak dapat diperjanjikan mengenai negara mana yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat di mana para narapidana menjalani hukum dan yang lainnya. Sehingga memang ketika terjadi sebuah kejahatan transnasional lintas batas wilayah, ketika dia melakukan kejahatan di suatu negara, dia harus tunduk terhadap hukum pidana yang ada di negara tersebut, negara di mana dia melakukan kejahatan, seperti itu. Makanya antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional saling berpaduan, dan bahkan sudah banyak hukum pidana nasional yang meratifikasi beberapa hukum pidana internasional, seperti hukum pidana terkait terorisme, tindak pidana korupsi, peradilan hak asasi manusia, kejahatan genosida yang sifatnya itu adalah pidana khusus. Baik, untuk materi mengenai sumber hukum pidana yang bisa kalian cermati, bahwa yang jelas terdapat dua kategori sumber hukum pidana secara tertulis dan juga sumber hukum pidana tidak tertulis atau material seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.